kali ini berbeda dengan seperti biasa yang kita biasa dengar ya. Seperti kita sudah berada di awan-awan, kita tidak ada lagi seperti Tuhan sudah dekat sekali akan kedatangan kita. Memang hari-hari ini adalah hari yang sangat dekat. Melihat keadaan zaman baru-baru ini, kita mendengar juga ada gempa bumi yang minggu ini yang baru lalu di Jepang. Sebenarnya hari ini yang khotbah bukan saya, Pastor Jimmy dari Jakarta yang sudah dijadwalkan datang ke berkhotbah pada jam sore hari ini. Tapi tadi malam yang ada teks sama saya berbicara, saya mungkin terlambat Pak, dia bilang, mungkin tidak bisa, dia bilang, karena perjalanan dia dari Jakarta menuju LA dan lewat transit lewat Narita, mereka dialihkan ke Haneda. Karena akibat gempa beberapa hari lalu, jadi perjalanan penerbangan semua agak kacau di Jepang, semua dialihkan ke Haneda. Dan sampai di Haneda, seharusnya tadi malam dia harus sudah sampai, tapi ternyata di Haneda pun delay 12 jam. Jadi dia bilang, jadi dia dapat kabar delay 12 jam, dia baru sampai di LA jam 4 sore ini. Dia bilang, saya rasa nggak mungkin Pak, saya bilang, khotbah, saya bilang. Karena kedua juga, dia harus dipisahkan dengan anaknya perjalanannya. Jadi anaknya 3 jam kemudian baru, dia berangkat bertiga. Tapi anaknya akhirnya pakai pesawat yang berikutnya 3 jam kemudian. Jadi dia bilang, saya bilang kenapa kemarin nggak ngotot, saya bilang minta berangkat karena kita punya schedule. Ya dia nggak mengerti, semuanya sudah dischedulekan begitu. Ya tapi nggak apa-apa, saya katakan ya baik, saya bilang kalau memang itu terjadi, nanti kita kasih kesempatan lagi mungkin di bulan yang akan datang kalau ada waktu bisa nanti kita jadwalkan kembali. Sore hari ini saya kemarin kita baru merayakan 17 Agustus ya, ada yang merah-merah hari ini. Kita baru merayakan 17 Agustus, ya kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya, kalau nggak salah ya, betul ya. Saya sempat ada cuplikan yang dikirim di konsulat PJ. Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan begitu mudah, saudara. Ya, membutuhkan suatu perjuangan. Ya, 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia. Ada banyak beberapa negara kemerdekaannya didapat oleh karena gift, pemberian, ya, Commonwealth, ya, seperti India, Malaysia, Australia, ada beberapa negara lagi yang lain, Singapura juga. Itu adalah pemberian. Tapi Indonesia perjuangan, ada harga yang dibayar oleh rakyat Indonesia, saudara. Saya tidak mengalami, saya lahir di atas 45, ya. Jadi, ya betul, dan setelah 57. Jadi saya tidak mengalami. Tapi saya sempat mengalami peristiwa tahun 65 yang begitu mencekam. Waktu itu masih baru berumur 8 tahun saya waktu itu. Tahun 65. Banyak korban. Harus karena kejatuhan seorang pemimpin, perebutan yang kita katakan revolusi itu tidak ada yang enak semuanya, saudara. Seperti juga waktu Indonesia melakukan revolusi, waktu mempertahankan setelah dia merdeka tahun 1945, tetap waktu itu Belanda ini kembali lagi, dan itu perjuangan tidak selesai dari 45 sampai 48. Di dalam perjalanan kemerdekaan itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa PRRI, DII, pemberontakan Darul Islam, dirongrong tidak habis-habisnya. Tapi oleh karena ketekunan kita bersama, bangsa Indonesia masih bisa bersatu sampai hari ini. Bahkan kemarin saya melihat cuplikan di mana Pak Jokowi merayakan tahun yang pertama untuk di tahun yang terakhir pemerintahannya dia di tempat yang baru di IKN. Bagus, saudara. Kepingin saya kalau ke Indonesia untuk datang ke sana untuk melihat. Tidak mudah untuk membangun suatu ibu kota yang baru itu, ya. Tapi Pak Jokowi, Presiden Jokowi telah membuktikan. Sebab itu pada sore hari ini waktu Pak Jimmy dia katakan, saya mau khotbah apa ya? Saya bilang, khotbah mendadak begini. Akhirnya saya bilang, apa arti kemerdekaan bagi orang Kristen? Iya, kita bawa coba kita. Sekali merdeka Indonesia, tetap merdeka. Melewati berbagai macam pergumulan, lewat krisis moneter 98, Indonesia masih bisa bertahan. Berapa banyak negara yang sudah merdeka, tapi kemudian dia
tidak sejajar secara fisik, tapi dia akhirnya tunduk kepada pemerintahan-pemerintahan negara-negara yang besar, superpower, untuk kita tunduk kepada mereka secara tidak langsung. Secara ekonomi kita dijajah, tapi Indonesia, puji Tuhan, sampai hari ini dapat berdiri dengan kakinya sendiri, walaupun dengan susah payah kita bisa melewati. Ya, dan sore ini saya coba, saya berdoa sama Tuhan. Apa ya saya bilang? Saya membaca, saya bilang coba saya bawa kemerdekaan Kristen, ya. Kemerdekaan Kristen. Apa itu arti kemerdekaan bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus? Apa itu arti kemerdekaan? Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang 1b. Dia demikian bunyinya. Saya bacakan 1b dulu. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita supaya, satu ayat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi hari ini saudara dan saya dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib supaya kita merdeka, ya, lewat kematian dia di atas kayu salib supaya kita merdeka dari dosa. Karena itu, karena Rasul Paulus berkata di sidang Galatia, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ya, berdiri teguh supaya kita jangan dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan tentang apa hari? Hamba tentang perhambaan dengan dosa. Karena waktu kita dimerdekakan sama Tuhan di atas semua umat manusia di dunia ini, dibebaskan, dibenarkan dari kesalahan barang siapa yang percaya pada Dia. Jadi orang yang percaya pada Yesus, waktu kedatangan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, membebaskan kita, memerdekakan kita, bukan oleh karena perbaikan, karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih kemurahan Allah Bapa. Ya, karena begitu kasih Allah Bapa akan isi dunia sehingga diberikan anak yang tunggal untuk menebus kesalahan kita, supaya kita dimerdekakan, ya saudara. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan seorang hamba. Jadi dulu kalau kita di zaman penjajahan, perhambaan itu banyak orang-orang dulu dari tanah Jawa dibawa ke Sumatera untuk sama pemerintah Belanda untuk membangun perkebunan, ya, onderneming, kalau bahasa Belanda onderneming, membangun perkebunan Jawa. Bahkan ada dibawa orang Indonesia di Suriname, itu banyak orang Indonesia, orang Jawa juga untuk menjadi pekerja di kebun. Diperhambakan, tunduk kepada. Jadi walaupun hidup kita mungkin dikasih makan roti dan keju, Belanda kan bukan roti dan keju, kalau kita kan tahu dan tempe, ya saudara, ya. Tapi tidak enak, kita masih di dalam perhambaan, mengerjakan apa yang mau dikerjakan. Tapi sekarang kita dibebaskan Tuhan, kita tidak lagi di dalam perhambaan akan dosa, saudara. Ada suatu pertanyaan pada sore hari ini bagi kita yang sudah merasa dimerdekakan, yang sudah dibebaskan daripada hukum kuk dosa, akas daripada kesalahan nenek moyang kita keturunan dari Adam itu. Yaitu apa? Bisakah kita tetap merdeka dari dosa untuk selanjutnya? Nah, ini suatu pertanyaan yang harus kita jawab pada sore hari. Bisakah? Kalau kita melihat pemerintah Indonesia mau dikuasai oleh pemerintah lain, demikian juga kita bisakah kita selamanya untuk merdeka dari perhambaan? Walau kita sudah dibebaskan, tapi waktu dibebaskan, iblis masih ada enggak? Iblis masih ada enggak? Ada, saudara. Dia tidak akan tinggal diam. Justru kita, waktu kita dibebaskan, sudah kita menjadi milik kepunyaannya Dia, dan kita punya iman, kita percaya pada Dia. Iblis justru bekerja. Tapi kalau kita sudah, memang kita orang tidak mengenal, iblis nggak usah, memang kamu bagian dari kita, yang bakal kamu wariskan tasik api yang kekal selama-lamanya. Api neraka itu yang akan menghukum kita. Nggak usah heran, nggak usah perlu diberjuang iblis. Justru dia berjuang pada kita, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan lagi di bawah perhambaan itu. Bisakah kita tetap merdeka dari dosa untuk selanjutnya? Ada suatu pertanyaan. Tergantung dari kita bagaimana menjaga keselamatan itu. Loh, kok keselamatan harus dijaga? Bukankah kita sudah selamat? Benar, saudara. Keselamatan sudah ada kita.
Tapi di dalam perjalanan kita masih hidup di dalam flesh daging. Ada banyak keinginan dan hawa nafsu kita yang seringkali membuat jadi temptation, percobaan dari kita, dan kita jatuh kembali ke dalam dosa. Ya saudara ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 12b, Filipi pasal 2, hai saudara, kerjakanlah, ini ya, di sini dikatakan di pasal 12b, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, kenapa kita harus takut dan gentar mengejar keselamatan? Takut di sini bukan kita takut seperti kayak istri takut suami kalau suami galak banget. Wah, kadang kan suami ada yang cerewet banget gitu, aja juga istri yang jadi cerewet banget, jadi suami takut. Iya mam, atau suami galak, mama, istri bilang, iya apa karep mulai papa, dia bilang gitu ya tuh. Bukan itu saudara. Takut di sini karena kita sudah merasa dibebaskan oleh kasih kemurahan Tuhan, penebusan dosa kita. Oleh itu kita takut untuk berbuat dosa, sehingga kerjakanlah keselamatan takut dan gentar. Takut bukan berarti kita takut karena pada Tuhan, tapi takut untuk berbuat dosa lagi. Kita mengerjakan keselamatan itu, saudaraku ya. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya, saudara. Selama kita sebagai, oleh firman Tuhan mengatakan, bagaimana cara kita takut dan gentar karena kasih Tuhan? Maka Tuhan berkata, kamu harus melekat padaku. Kamu jika tidak melekat, kamu tidak bisa berbuah. Kerohanian kamu akan bantut, bahkan tidak bisa menghasilkan buah, bahkan kering. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes 15 4. Tinggallah di dalam aku. Tuhan, tinggal di dalam aku. Aku siapa? Aku ini Allah Tuhan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini loh. Tinggallah di dalam aku. Di mana Allah sekarang? Ini Allah sebenarnya. Firman Tuhan ini Allah. Tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam hatimu. Waktu Allah tinggal di dalam hati kita, maka semua kita dibebaskan. Ada kita bisa mengontrol, oh ini enggak benar, ini benar, enggak benar. Kita ada suatu guidance ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam dua kali. Ingatkan, tinggal aku. Jadi hari ini kita diingatkan Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak pernah meresap di dalam hati kita. Kerinduan kita, ya, saudara-saudara dikasih, kita harus hidup kita tiap-tiap hari, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Bangun pagi, ada waktu sedikit, kita sekarang bisa, nggak mungkin kita nggak usah bawa Alkitab. Dengan handphone kita bisa baca di dalam perjalanan, ada waktu, ambil waktu. Kalau tidak bisa 1 jam, 5 menit, 10 menit baca ayat itu. Waktu ayat itu dia akan mengerjakan hati kita. Dia akan menunjukkan jalan. Karena firman Tuhan tadi nyanyian tadi cukup bagus. Ya, firman-Mu itu terang bagi hatiku dan suluh bagi kakiku. Ya, jadi kita berjalan setiap hari, ada firman Tuhan yang menuntun kita. Kalau kita mau berjalan salah, firman Tuhan akan berbicara hati kecil. Nggak benar ini, jangan aku. Cepat kita kontrol. Makin kita pekat karena firman, makin tangkas kita, cakap kita enggak. Ya. Jadi sebagai ranting kita harus tetap melekat di dalam pokok kebun anggur itu, karena dia adalah pokok. Maka ranting itu akan bisa menghasilkan buah. Buah-buah apa? Buah-buah kebenaran. Ada banyak macam buah pada 7 buah kebenaran. Buah kesucian, buah kebaikan, segala macam yang menghasilkan kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya. Banyak macam-macam buah ya. Selama kita sebagai ranting dan tetap melekat kepada pokok pohon anggur itu, kita akan terus hidup di dalam kekudusan. Nah, selama kita melekat, berarti kekudusan akan terjadi, kesucian akan berjalan. Tapi pada saat kita lepas mulai ranting itu, biasanya kita mulai sedikit sakit gitu ya. Mongkok rohani kita mulai malas ke gereja, kan minggu depan masih ada, atau nanti aja lah, saya nggak senang. Apalagi kalau kita lagi nggak senang sama pendetanya, waduh paling susah dapat. Sudah kalau lagi sebel sama pendeta dibeliin aja nih gitu. Ya saudara, pada hari ini kita datang, kita dengarkan firman Tuhan. Kita sebagai ranting harus melekat karena kita di dalam kekudusan. Karena Allah sanggup menolong orang-orang pilihannya selama dia mau taat dan dengar-dengaran. Yohanes 8 ayat 31-32.
Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, ini kepada orang milik kepunyaannya dia, yang percaya kepada dia. Hari ini saudara, yang kita percaya kepada Tuhan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Setelah kita dibenarkan, kita menjadi anak Tuhan, kita harus dimuridkan. Gak mungkin seorang jadi dokter, jadi insinyur, jadi bookkeeper kalau dia gak pernah sekolah, saudara. Kita harus dimuridkan. Tujuan kita supaya kita, pengenalan kita akan Tuhan, nanti kita ada firman selanjutnya, akan benar sepenuhnya. Karena tujuan kita, Allah menghendaki kita harus sama dengan, serupa dengan Allah. Bukan cukup hanya dibenar, disucikan, dimuliakan sampai kita serupa dengan gambar anaknya. Oleh sebab itu Allah turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia yang kita namakan Yesus. 100% dia, Yesus adalah lahir dari Maria, Bunda Maria. Dia adalah manusia 100%, tapi 100% dia adalah Allah, supaya dia memberikan contoh. Kalau Allah itu tidak bisa memberikan contoh pada kita, Yesus itu manusia, saudara. Berarti apa yang dikehendaki Allah pasti bisa, karena Yesus sudah menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Untuk menuju keselamatan itu harus ada jalan sama seperti itu kehendak Allah, persis seperti dia, ya. Sebab itu keselamatan itu seperti kesehatan, saudara. Jadi keselamatan itu seperti kayak kesehatan. Jadi kesehatan itu perlu dijaga, ya. Nggak bisa makan sembarangan apa sekarang, nggak bisa, saudara. Kita harus, apalagi kita sudah makin umur. Nanti kita kalau kena kencing manis, waduh, sudah nggak bisa makan ini, nggak makan itu. Makin kita rohani kita makin bertambah, makin tua umur rohani kita harus makin menjaga. Karena waktu kita sudah naik makin atas, sekali jatuh susah untuk kembali, saudara. Waktu kita naik tangga step pertama paling lecet kita, tapi kalau kita sudah naik tangga yang paling tinggi, sudah di tengah-tengah dan jatuh kena percobaan, biasanya kita kadang-kadang sudah nggak bisa kembali lagi dan sampai mati itu kita. Jangan sampai itu. Maka Tuhan Yesus katakan, sebab itu keselamatan itu seperti harus dijaga, ya saudara. Dan dikerjakan, dipulihkan dengan takut dan gentar, ya. Kerjakanlah keselamatan kamu dengan takut, dengan gentar. Mengapa harus jaga dengan takut gentar? Kenapa keselamatan itu harus jaga takut dengan gentar? Karena kalau keselamatan itu dia jaga, karena satu, keadaan orang yang sudah dibebaskan, orang yang beriman di dunia ini bisa berubah. Waktu kita menjadi orang Kristen, waktu dulu mula-mula, wah berapi-api, tapi di dalam perjalanannya, suatu karena kita bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Bisa tertipu oleh daging, keinginan daging. Waktu dulu mungkin kita sekolah tidak punya pikiran apa, tapi kita setelah selesai sekolah, kita ada pendidikan, sekarang kita bekerja, atau itu jadi insinyur atau jadi dokter. Ya sih, nanti dokter gigi nih bawahnya. Bagaimana dulu waktu sekolah setengah mati, genjreng-genjreng, kata orang dulu, buku apa segala gak dipakai duitnya buat jajan dulu, ya. Tapi sekarang setelah selesai sekolah jadi dokter, wah sekarang apa itu? Nah, persoalannya ada berapa banyak uang disalahgunakan setelah kita menjadi berkat pada Tuhan. Saya hidup di dalam waktu-waktu yang lalu, bukan hidup waktu seperti yang kamu lihat seperti saya sekarang di atas mimbar ini. Kumpulan saya sama seperti orang-orang yang ada uang ini, saudara. Hidup mereka mengerikan, karena daging ini fleshnya lemah, bisa jatuh kita. Karena ambisi seorang, Tuhan bisa ditinggalkan. Berapa banyak orang meninggalkan, berapa banyak hamba Tuhan jatuh oleh karena flesh, karena daging. Waktu dia jadi hamba Tuhan masih kecil, semua baik, oke, tapi kita sudah mulai diberkati, jemaat yang mulai bertambah, mulai besar, makin besar. Anda sendiri, saya tidak perlu sebutkan, Anda sendiri menyaksikan berapa banyak hamba Tuhan jatuh. Bisa jatuh di dalam keuangan, bisa jatuh di dalam daging. Sangat menakutkan. Jadi jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Ya, saya berkata bukan keselamatan sekali selamat tetap selamat itu betul, karena Tuhan memberi keselamatan itu kekal. Tapi di dalam perjalanannya, saudara sendiri yang menentukan perjalanan itu. Karena Tuhan bisa berjalan bersama saudara selama saudara melekat kepada Tuhan. Tapi saudara lepas daripada Tuhan, maka di situ pencobaan pada diri saudara. Maka sebab itu di saat keadaan orang beriman di dunia bisa berubah.
bisa tertipu oleh daging dan keinginan akan kenikmatan dunia oleh tipu daya iblis yang masih bekerja hingga saat ini, ya. Dulu karena kita saking ingin punya rumah, punya mobil, bagaimana kerja mati-matian saudara, ke gereja pun nggak bisa loh. Nah ini temptation. Ini saya nggak cerita orang ini, kita dirinya ada yang berdiri di sumber ini saudara. Natal orang sama-sama merayakan hari Natal di gereja sama-sama. 7 tahun saya tidak pernah ikutin Natal saudara. Saya waktu itu menangis saudara. Dulu waktu di Indonesia, wah seminggu 3 kali kebaktian saudara. Seminggu 3 kali, belum hari Sabtu nanti latihan kur istri saya dulu. 4 kali seminggu. Waktu kita cinta pada Tuhan, 2 hari aja nggak, ramah banget nggak gereja. Sekarang nggak gereja seminggu biasa aja, nggak apa-apa. Nanti minggu belakang ada. Saudara kalau liburan, saya tanya sekarang, nggak tahu Ibu Tilda apa Ibu Hedi sekarang mesti ingat Tuhan tapi ingat jalanan siapa Santorini ya Santorini wah sekali Ibu Hedi nggak apa-apa, boleh itu ada waktu, kita ada waktu, tapi jangan lupa setiap waktu kita menikmati, kita melihat pemandangan, ingat terima kasih Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak sempat melihat seperti saudara, Tuhan kasihkan berkat saudara bisa keliling Eropa, masuk ke Prancis kemana, ucapkan syukur terima kasih Tuhan. Aku tak layak sebenarnya menerima ini, tapi engkau kebaikan, engkau memberkati aku. Boleh, aku boleh terbang yang ketujuh. Saya aja belum pernah minjak Eropa saudara, ya saudara. Tapi nggak apa-apa. Saya tahu satu saat Eropa ada surga lebih indah daripada Eropa. Kalau emang Tuhan kasih kesempatan saya untuk Eropa, Tuhan pasti kasih jalan. Saya rindu sebenarnya ingin Israel. Saya belum sempat masuk ke Israel sampai sekarang. Sampai saya berdoa Tuhan, bisakah ada kesempatan saya untuk melihat tempat di mana engkau dilahirkan. Ada kerinduan. Tapi itu tergantung dari waktu, memang Tuhan mengizinkan kita untuk sampai ke sana atau tidak. Tapi tidak perlu. Yerusalem yang saya nantikan bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Yerusalem yang saya nantikan, Yerusalem yang baru turun dari surga. Itu yang kita nantikan. Kota 4 persegi kata firman Tuhan. Tidak ada gelap, ada matahari siang, tidak ada kemalam, tidak ada ketakutan, tidak ada fear lagi dalam hidup kita. Hidup kita masih separuh siang, separuh malam. Karena apa? Karena kegelapan masih ada di dalam dunia ini. Tapi ada satu hari nanti jika kedatangan Tuhan untuk kedua kali, baik bisa datang secara pribadi, Tuhan memanggil saya personal itu pribadi, ataukah saya Tuhan datang memanggil saya bersama-sama kita semua bertemu di awan-awan. Wow, itu yang kita rindukan, kita nantikan pada hari-hari akhir ini. Karena makin ada umur kita makin dekat pada Tuhan. Tiap hari Tuhan, kapan engkau datang Tuhan? Ya, itu ada satu kerinduan yang luar biasa ya. Nah, jadi tadi katakan, jadi tertipu oleh daging dan keinginan dunia, tipu daya iblis yang masih berlaku sampai hingga saat ini. Maka itu sebab itu kita bisa undur. Oleh karena itu kita harus menjaga tanah hati kita. Kita harus menjaga tanah hati kita. Untuk supaya hidup kita di dalam kesucian, tanah hati kita jaga. Tuhan memberikan perumpamaan, ada 3 perumpamaan. Tapi saya ambil aja dulu di dalam Matius pasal yang ke 13 ayat yang ke-7 ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan ayat yang ke-22 ya. Nah, yang ditabur di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan seperti sore hari ini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, saudara. Nah, ini yang paling bahaya. Kita sebagai anak Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Ada 3 macam tanah kan, tanah yang jatuh di pinggir jalan, terus tanah yang berbatu-batu. Ini firman itu kekhawatiran akan dunia ini. Besok pagi, besok atau akhir bulan ini, saya mau bayar bill pakai apa? Ya, atau saya punya bayaran rumah, mana mortgage pakai apa? Khawatir kalau nggak bisa bayar, kerja lagi, keras lagi kita.
Tiap hari sampai firman Tuhan katakan bungkuk kita. Bungkuk itu berarti apa? Orang yang bungkuk itu cuma bisa melihat ke bawah, nggak bisa lagi melihat bersyukur pada atas terima kasih. Kalau aku ada seperti apa aku ada. Bungkuk. Orang bungkuk dia berjalan selalu melihat yang bisa lihat di bawah. Buka duitnya berapa hari ini? Waduh, sudah kurang hari ini. Berapa hari lalu saya punya langganan, mungkin dagangan saya sepi. Macam-macam bisa terjadi, saudara ya. Kekhawatiran dunia ini dan tipu kekayaan menghimpit. Yang dikejar kekayaan, yang ditinggalkan yang keselamatan yang jauh lebih berharga. Ya, kita baca yang ayat Matius yang 13-nya, ayat yang ke-8 yang ini harusnya yang terjadi untuk sebagai anak-anak Tuhan yang kita orang yang percaya. Ini percontoh jadi tanah yang baik, dan sebagian yang jatuh di tanah yang baik itu lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, nikmat yang berbeda. Ada suatu kenikmatan yang kita nikmati, yang berbuah daripada kehidupan kita waktu kita bekerja di dalam dunia atau kerja di dalam ladang Tuhan. Ada sukacita apa yang kita dapatkan dari hasil yang kita kerjakan, tidak menjadi suatu beban dalam hidup kita. Tadi pertama kejadian karena keadaan orang iman. Yang kedua sekarang, pemeliharaan itu bukan satu kali. Jadi pemeliharaan, istilah kita katakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kita itu bukan satu kali ya sudah, sekarang kita sudah dibebaskan ya Pak Tuhan, udah cukup hari ini atau minggu ini aja, minggu depan kita nggak perlu lagi. Tapi setiap hari sampai akhir hidup kita, iman percaya kita kepada Tuhan harus dipelihara terus menerus. Kapan di hati kita? Sampai nafas kita terakhir, kita melepaskan itu. Itu berarti katakan Tuhan, kamu sudah menang. Kemenangan kamu sama bersama Tuhan. Rohani yang sehat harus terus bertumbuh, ya. Harus bertumbuh. Rohani yang sehat kalau kita sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan sama Tuhan, bukan berhenti sampai dimenangkan, dimerdekakan, sudah dilepaskan, tapi kita bertumbuh. Kita sekarang ini seperti saudara-saudara mengambil pelayanan di dalam pelayanan Tuhan. Saya merasa dimenangkan. Kamu kenal Tuhan enggak? Sudah, atau saudara-saudara kita yang masih belum, atau ada anak kita, atau adik kita, atau kakak kita, atau orang tua kita harus menyaksikan apa yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa menyaksikan pada orang lain kalau kita tidak pernah merasakan kebebasan itu yang di dalam diri kita, yang setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi rohani yang sehat itu harus terus berubah, bertumbuh. Selidikin. Kalau kita pada suatu kali rohani kita, tahu-tahu kita malas saya ke gereja. Nah, itu rohani kita mulai macet, ya, mulai sakit rohani kita, sakit rohani kita. Nggak apa-apa lah, nggak kerja. Sekarang kan banyak TV, banyak medsos bisa dengar. Iya, nggak salah sudah. Tapi perkumpulan Ibrani 10 ayat 25, jangan jauhkan kita berkumpulan bersama-sama, ya, untuk saling menguatkan, saling menasihatkan. Gereja ini harusnya, saya mungkin ke depan mau minta juga, berikan tempat untuk kesaksian. Kesaksian itu tidak harus berhasil. Saya sudah sukses ketika Pak, ya boleh aja. Tapi kita di tengah pergumulan supaya kita orang yang mendengar juga, loh, ada orang yang lebih susah dari saya loh. Kita menyaksikan bukan berarti kita, bisa juga kita menyaksikan kalau kita sudah dilepaskan, kita sudah dimenangkan, atau anak pergumulan anak kita kalau sakit saudara kita dengan bisa aja. Tapi dalam keadaan sakit pun tidak bersaksi bagaimana kasih Tuhan kepada diri dia. Sehingga kita pun ada yang mengalami, mungkin yang mendengar jemaat pada saat itu, dia ternyata lebih susah dari saya loh. Dia bisa menyaksikan, mengatakan Yesus Tuhan, Yesus itu baik. Kesaksian dalam hidup kita ada. Nah, dari kesaksian itu di dalam perjalanan sehingga setiap hari bertumbuh terus, maju terus, ya. Jadi kita tidak macet rohani kita, ya, maka bertumbuh. Jadi kalau rohani kita itu macet atau sakit, saya kata lagi ada sesuatu yang salah, sebab rohani yang normal harus bertumbuh, sebab target Allah dalam hidup kita adalah menjadi serupa Kristus. Nah, itu yang saya katakan tadi. Rencana Allah untuk target Allah kepada kita, untuk kita menjadi keselamatan kita untuk sama seperti Kristus. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib.
Apa itu sangkal diri dan pikul salib? Itu ngomong mah enak, jalaninya. Saya ngomong di sini enak, tapi menyangkal diri kita dari keinginan-keinginan kita, pesta pora, mabuk, makan, minum, pesta apa segala dengan harta apa yang kita, kekayaan kita. Itu kita harus menjaganya kita dari hal itu. Oleh sebab itu kata Tuhan, pikul salib dan sangkal diri, penyangkalan diri kita akan keinginan dunia daging kita. Kadang-kadang sakit, saudara. Suatu hari ada cerita, waktu itu saya beribadah di Indonesia, seorang perempuan wanita janda ini, dia punya anak umur 10 tahun. Ya, dia sudah pisah sama suaminya tuh begitu. Dia setiap waktu suatu hari dia datang ke Mangga 2. Ya satu hari datang ke Mangga 2, dia ngeliat sebuah baju rok, ya, baju dress gitu ya. Dia kepingin, tapi uangnya nggak cukup, uangnya itu. Dan harga baju itu mesti mahal waktu itu di dalam. Jadi dia datang ke gereja, pulang nanti ada berapa minggu kemudian dia bilang, oh bisa ada bajunya, dia bilang, mesti belum, harga mesti mahal. Dia kumpulkan uangnya. Dia kumpulkan uangnya sampai kira-kira hampir 2 bulan kali. Dia terkumpul uangnya dan harga baju itu sudah dipotong, diskon turun gitu. Sehingga dia minggu berikutnya dia punya rencana, saya mau ini mau beli baju itu, rok itu. Ini kesaksian yang dia saksikan. Waktu hari itu gereja diumumkan ingin membangun pembangunan gereja, saudara. Gereja ingin membangun pembangunan yang nggak pernah ada ceritanya. Tahu-tahu minggu itu khotbah tentang pembangunan gereja. Hatinya deg-degan, saudara. Hati deg-degan. Ini dikorbankan atau beli baju 2 bulan dia nunggu berapa minggu sekali dia datang ke gereja, dia lihat, oh baju ini masih bagus, masih ada, belum ada yang ambil. Dengan air mata dia waktu diundang siapa yang mau berkorban, tidak ada paksaan. Di depan ada korban, dia letakkan uang baju itu 300.000 itu. Saudara, dia letakkan uang baju itu 300.000 itu. Ya sudah, gak jadi beli baju. Singkat perjalanan, kira-kira 2 minggu kemudian, saya punya ibu gembala turun dari atas tempat tinggal dia. Kita gereja kita 3 lantai, 4 lantai, 3 lantai yang menjadi lantai 1 untuk kebaktian. Jadi dia turun, ibu gembala saya sama gembala saya turun. Waktu sebelum turun dia bicara sama suaminya, Pak, dia bilang, aku kok tergerak mau ngasih si A ini, dia bilang begitu. Oh ya kasih aja, dia bilang gitu. Dia bungkus uang 1 amplop gitu. Dia waktu turun terus dia panggil Mimi namanya. Kamu naik ke atas ini, ada apa Tan? Gak tahu, Tante tergerak sama kamu untuk memberikan ini untuk kamu. Karena dia tahu ini janda, sudah tinggal suaminya, apa segala memelihara hidup sendiri. Dia gak tahu berapa uang yang diberikan itu. Waktu dia pulang ke rumah, dia buka uang itu 2 juta, saudara. Uang yang dia berikan untuk gereja itu 300.000, tapi itu Tuhan ganti dia 2 juta. Dia katakan berapa waktu kemudian, setelah sebulan kemudian dia saksikan pada hari-hari itu dia memang betul ada kebutuhan untuk bayar sewa kayak kos-kosan itu kayak bukan apartemen sana kan, yang rumah, kontrakan rumah yang harus diperpanjang. Jadi dia bisa bayar tempat tinggal dia bisa dapat baju itu. Kadang-kadang Tuhan bekerja seturut jalan Tuhan, bukan seperti apa yang kita mau. Kalau dia terpaksakan hari itu bisa dia untuk belanja, untuk dia pakai, tak apa-apa juga nanti minggu depan kan saya bisa kasih uang lagi untuk membangun gereja. Nah, di sini kita harus, Tuhan katakan kita harus sama seperti Kristus, ya saudara ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, apa yang sama seperti Kristus? Bagaimana? Surat Rasul Paulus kepada sidang Efesus dia berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, jadi sama seperti Kristus. Bukan cuma kita kenal ada Kristus kita cuma seminggu-minggu, tapi karena tiap hari kita membaca firman Tuhan, berdoa tiap hari, nanti Tuhan menerangkan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengerti firman Tuhan itu apa itu. Seringkali kita kalau datang gereja, pendeta ini ngomong apa nggak ngerti, tapi kalau kita mencatat, saya dulu sering kali mencatat gitu,
nanti firman Tuhan itu bisa berbicara pada hati kita. Oh, ini tuh maksudnya firman Tuhan itu. Allah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, singkat itu, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita jadi anak Tuhan tidak ada setengah-setengah, asal kecelup selamat, tidak ada keselamatan itu sempurna. Kalau saudara masuk surga itu betul-betul sempurna, tidak ada setengah-setengah masuk. Oh, ada dosa sedikit, dosa baik, dosa tidak ada, harus sempurna seperti dia. Oleh sebab itu Tuhan memproses. Selama kita masih hidup, maka firman itu akan mengerjakan di hati kita. Hari makin suci, makin kudus, makin bersih, makin kudus, makin sehingga kita sempurna sama saja. Dan Tuhan memanggil, pulang kamu sudah, waktumu tiba sudah bersama dengan aku. Karena kalau kamu biarkan dan mungkin kamu bisa jatuh lagi dalam dosa. Jadi bukan hanya tetap merdeka waktu kita dimenangkan Tuhan di kayu salib itu, tapi ada proses keselamatan itu harus dijaga dengan takut dan gentar oleh karena kasih kita kepada Allah, ya. Juga secara lahiriah bukan hanya merdeka dari dosa, tetapi terus maju. Ini kehendak Tuhan. Jangan terus maju terus, ditingkatkan pemikiran kita, perasaan hati kita. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita diselamatkan, waktu kita ditebus, kita itu baru di halaman, saudara. Saudara itu baru di halaman, belum masuk di dalam ruang suci. Maka soal firman Tuhan mengatakan, kamu hanya baru di mezbah korban bakaran, pengakuan dosa kamu, pengampunan dosa kamu di mezbah korban bakaran, dan dimasuk sampai kedua di tahap baru kolam pembasuhan, pengampunan yaitu pencucian kamu lewat kamu hidup kamu bersama Tuhan, bahwa kamu mati dan hidup bersama, itu baru bersama-sama dengan Kristus, ya. Karena kehendak Tuhan jangan terus ditingkatkan di permulaan saja, tetapi terus meningkat sampai kesempurnaan. Kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Percaya iman. Kita cuma hamil sampai iman aja. Pokoknya percaya iman, kita selamat, tetap selamat. Sudah. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kita kepada Allah. Dan kita cuma bisa, oh saya percaya pada Allah. Semua orang juga percaya pada Allah. Tapi bagaimana perbuatan kita? Bagaimana pertobatan kita? Adakah perjalanan pertobatan kita? Bagaimana kita kalau melihat ada orang yang di dalam kesusahan? Bisakah hati kita tergerak melihat? Kalau kita nggak punya, kita pengen minimal berdoa. Tapi waktu kita terkena, kita melihat, hati kita bicara, bantu dia. Kita akan bantu. Itu tidak bisa dipaksakan, saudara. Itu keluar dari dalam hati kita oleh karena dorongan kasih Tuhan yang mengalir di dalam hati kita. Kita bisa berbuat memberikan sesuatu kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Dan ayat 19, ya saya sudah hampir penutup. Sebab itu marilah kita tinggalkan, belum ya, 19. Ayat Ibrani 6 ayat 19 ya. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan, iman percaya kita tidak cukup hanya di halaman. Kita harus masuk ke dalam, yaitu ruang suci. Pengharapan kita bagaikan anchor. Pengharapan itu sebagai jangkar yang kuat sampai di belakang tabir. Tabir itu ruangan yang maha kudus. Tapi sebelum kita sampai di dalam kesucian arah holy the holy place, yaitu kasih Tuhan, kita harus ada namakan iman percaya. Tidak mungkin kita sampai kepada kasih Allah, kita mengasihi Allah, kalau kita tidak melewati pengharapan kita. Bagaimana Tuhan waktu menyamakan iman percaya kita masuk di dalam pengharapan kita. Maka di dalam ruangan suci itu kita harus yang kita berumur apa? Dengan dua loh batu berbicara tentang firman Tuhan yang terus-menerus membaharui udara. Pelita emas itu bicara persekutuan di dalam anak-anak Tuhan. Dan ketiga, mezbah, dupa, penyembahan. Ya seperti sudah nyanyikan tadi, penyembahan, mengucapkan syukur pada Tuhan. Kita menaikkan syukur. Sehingga tiga persoalan itu waktu kita sampai di situ, maka pengharapan
pengharapan kita masuk terus ke dalam, yaitu sampai masuk ke dalam ruang holy place, yaitu ruangan maha suci, yang dimana Allah itu iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, kasih yang sempurna di atas tutupan grafirat Allah, di dalam peti tutup perjanjian. Maka Yesus sebagai mempelai laki-laki surga, dia menutupin gerejanya Tuhan, saudara dan saya. Gereja Tuhan itu bukan bangunan fisik, tapi gereja Tuhan adalah tubuh Kristus yang dibangun oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan dia menutupi di atas tutup peti perjanjian dengan disaksikan 2 triliun malaikat Tuhan menjadi saksi dengan 7 percikan darah di atas tutup peti perjanjian, dan di depan tutup perjanjian menjadi sempurna darah Tuhan itu. Sehingga satu kali kelak waktu Tuhan datang kedua kali, kudus, kuduslah engkau sebab engkau kudus seperti mana aku kudus. Ya, sore hari ini kita akhiri firman Tuhan. Sore ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita undang pemain musik dan singer. Kita akan menyanyikan lagu apa yang mau nyanyi? Ya. Nyanyikan lagu itu ini kesempatan. Habis itu akan saya mohon doa. Ibu hidup ini, oke. Mari kita berdiri sama-sama semua, kita masuk dalam doa penyembahan, ucap syukur, terima kasih. Hidup Ini ada